kan. Iya, mempendidik. Senjata paling cepat untuk mengubah satu kaum, satu keadaan sosial, pendidikan dari dini, dari kecil tuh udah cekokin cara ini ya, cara hard powernya ya itu ya. Iya, shortcutnya pendidikan. Oke. Nggak salah sih, bener. Cuma jalan gua nggak seperti itu. Ini gue tawarin ya, daripada memusingkan semua itu. Kita kan ini berpusing-pusing sih. Iya, maksudku Jangan kita nggak pusing-pusing. Gimana? daripada memusingkan hal yang menurut gue ini loh nggak berujung. enggak Maksudnya, Pak. Gini Pak, Perbedaannya nggak gini loh, kalau kata gini lah, kayak yang aku ambil tuh tokoh masyarakat di Indonesia tuh kayak lanjut cuy. kayak Tan Malaka ya. Dia nggak dia awal-awal emang memusingkan perdebatan nasionalisme yang tak kunjung habis gitu, tapi pada akhirnya dia beranjak untuk sudah menyudahi memusingkan itu gitu, memusingkan itu, terus dia ambil tindakan dengan membuat buku yang itu dampaknya gede banget, kayak si judul apa? Bukan yang efek ke apa ya, judul Republika apa gitu, yang dia kan ngusulin ini loh, apa, kemerdekaan Hindia Belanda, yang kan dia dijulukin Bapak Republik kan. Iya, tapi kan Islamis komunis dia apa? Tapi kan jasanya dia kan tapi pemikirannya tuh dia Jerman, lebih ke Jerman dia. Soviet kan waktu dia di tengah-tengah, Lenin kan pikirannya, cuman pada akhirnya dia lebih ke Jerman kan. Jerman dengan karakteristik yang ya kayak apa ya, nggak memusingkan itu, tapi dia dalam bentuk nyata dia ngebuat buku, dan itu ngebuat gagasan, dan itu sebenarnya waktu itu dia dianggap remeh gitu, kayak anjing cuman buku republik apa, dia bikin buku apa gitu. Terus lama-kelamaan nyebar, dibaca, beberapa orang baca dan peduli, oh ternyata ada, oh ini loh gagasannya ini, oh ternyata ini loh, kayak gitu ya. Jadi apa ya, lebih ke bagaimana cara kita untuk apa ya, membangkitkan nasionalisme itu, bukan untuk mendebatkan caranya gimana, kayak gitu. Paham gak sih? Kayak cara lu gue punya tawaran nih, caranya kayak gini. Terus cara lu beda dengan pendidikan gini dengan dia dengan ekonomi, cara gue pendidikan juga sih, bentar, dengan dia ekonomi segala macam gini. Terus gue punya tawaran dengan ini. Nah, semua itu nggak akan terjawab gitu kalau itu nggak digunain. Jadi mana yang relevan, mana yang digunain, ya itu jawabannya. Nggak ekonomi, nggak dari pendidikan. Kalau yang emang nasionalisme itu emang butuh pendidikan, ya emang perlu. Ekonomi perlu, ya perlu. Makanya mana yang relevan, mana yang baik, mana yang apa ya, titik-titik itu yang nanti jadi kumpul jadi satu, ya udah itu yang digunain, kayak gitu. Nggak, ideologi itu diperjuangkan untuk apa sih? Untuk mencari keadaan ideal, Pak, mencari tujuan fundamental. Dan yang pasti perlu kehadiran negara kan, ya kan? Apaan? Bentuk negara, kepemerintahan. Itu caranya. Cuma yang diperjuangkan tuh lebih ke filsafat sih menurut saya. lebih ke Ya. idealnya gimana gitu loh. Sepakat bersama ya. Ya jadi yang disepakatin itu loh, yang digunain itu, ya itu yang dijadiin ini. Ya iya kan, kesepakatnya apa? Pancasila kan. Tapi faktanya sekarang apa? Orang-orang ada coba ngaji Pancasila, nggak ada kan? Gimana?
Ngaji Pancasila ada nggak? Bukan ngaji oh iya paham Paham nggak maksud gua? Heeh. Nggak ada kan? Pendidikan Nggak Pancasila. ada. Maksudnya pendidikan Pancasila beneran gitu. Coba Nggak kalau ada. ada kayak gitu. Ngapain sih? Padahal itu hasil pemikiran tokoh-tokoh Nah, kita iya, dulu. itu disepakati kan? Nah, itu yang gua kritik cuy. Bukan pusing-pusing Tapi- ngomongin keadaan ideal gimana. Tapi kan gini Tapi loh, jari- tapi kan Enggak, ini agak seru, main potong-potong aja udah. Pemikiran Arif, dia mau menciptakan ideologi sendiri. Loh, Karena enggak dong, Pak. enggak, dari tadi nggak berdasar dia. Ultranasionalisme, nasionalisme. Iya kan? Kita membayangkan obrolan tadi belum ada bentuk ideologi yang kita anu. Sementara gua udah jelas Ini- sosialisme Indonesia, Pancasila, gitu loh. sama gitu. Ya. Akhirnya repot-repot kita memperdebatkan pemikiran kita sendiri. nah, Perjalanan Arif dari SMP, SMA sampai sekarang, Nah. sehingga dia mengambil kesimpulan, ini loh saya. Padahal sudah ada ideologi yang sudah melalui proses panjang perdebatan itu sudah dilalui oleh tokoh-tokoh kita. nah, Makanya kalau dalam orang agamis, religius itu lebih spesifik lagi. Lu boleh jadi pengusaha, lu juga jadi politikus, lu jadi pejuang di garda terdepan, tapi tempat kembali itu siapa? Maka ambil di Quran itu yang selalu dipegang oleh orang agamis itu, wallahu indahu husnul mahab, maka Tuhan tempat yang paling baik untuk kembali. Kalau kita bicara orang yang ateis, punya pemikiran lain, tujuannya mau kemana? Individualistis, ya udah nggak perlu negara, nggak usah repot-repot kita berpikir ideologi kan. Orang pemikir filosofi itu ya Pak, itu kan memerlukan negara, kehadiran negara. Kita mau menunjuk pemimpin, kita jadi pemimpin, kan itu hasil pemikiran itu harus dimanifestasikan dalam bentuk negara, walaupun itu sistem. Tapi nanti lebih masuk ke dalam lagi oleh kaum agamis, ya boleh jadi politikus, jadi raja, jadi rakyat, jadi apapun, tetapi Tuhan tempat yang paling baik untuk kembali. Itu. Jadi dari tadi kan ini Arif memperjuangkan pemikirannya kan. Dia menemukan sendiri, ngambil kesimpulan sendiri dari keadaan lingkungannya, lingkungan sekolah, keluarga, dan basic pendidikannya itu, sehingga menemukan. Tetapi nanti kalau dalam dunia nyata kerja ini kan masih berproses lah, masih nakal-nakal pemikirannya. Tapi ketika dibenturkan dengan keadaan, ya lahir Fahri Hamzah, Atiana Pitupulu, Budiman Sujatmiko yang di penjara itu, belum lagi tokoh. rentan Mbak, Ya. pemikiran-pemikiran kayak gitu emang rentan untuk untuk nyeleweng, karena berpikirnya tuh satu, saya pengen merubah sesuatu. Kayak contoh siapa yang dulunya demo paling depan sekarang jadi ini, Kami ayam, kamu buat ya itu BEM-nya, ini ketua BEM UGM. yang sebelum ya banyak lah, Banyak, gitu banyak, ya. banyak. Yang demo paling depan ternyata jadi koruptor, jadi Oh. ini kan Ya, berangkat- Ya, itu ini. Ya, anak Surbaningrum. Nah, Anas, oh ya Anas Pak. Nah, Ayo itu saja memang. itu kan berangkatnya dari Udah sebutkan tadi dari kan. ini kekuatan dia dalam berpikir bahwa saya harus punya power segala macam untuk mengubah sistem, tapi pada kenyataannya kan enggak. Nah, emang riskan untuk emang berpikir seperti itu, riskan untuk nyeleweng, dan itu sering terjadi sih di lapangan pun, sering terjadi kayak gitu, nyeleweng. Cuman gimana ya, menurutku itu berlebihan gitu, kayak set udah jadi di atas mereka nyeleweng. Ya emang itu dari mungkin ya sepengamatan gue, itu tuh dampak dari berlebihan dalam apa sih, kayak memegang idealnya gitu. Itu dampaknya kayak gitu. Nggak bisa Iya. juga sih cuy. Lingkungan juga mempengaruhi cuy. Iya, tapi kan dampaknya kan dari dia terlalu memegang itu, terus dia nggak sadar nyeleweng, dia lupa apa yang dia Idealis, pegang. idealnya. Lama-lamaan kan dia megang banyak, jadi dia bingung, hilang lah sudah. Makanya
menurutku lebih aman, lebih safety itu nggak usah terlalu memegang itu gitu, nggak usah terlalu memegang idealis soal power, soal Ideologi. iya, maksudku berjalanlah kecil-kecil gitu. Nah kayak gitu menurutku lebih realistis yang dan ideal yang seperti itu. Iya, saya juga apa? Kalau ngomong realistis mah ya udah pragmatis aja. Pragmatis. Iya. Realistis ya pragmatis aja. Iya, Udah. sangkal aja Tapi itu. jangan terlalu Ya udah, itu mah. berpikir Susah ya. Nggak bisa kalau ngomong realistis ya kita ujungnya pragmatis cuy. Nggak Iya, bisa. tapi jangan terlalu berpikir untuk karena kita ngelihat realistis terus kita selalu menerapkan pragmatis Me, nggak bisa cuy. kayak gitu. Menurutku ya udah gitu, kerjain aja apa yang jadi apa yang kamu pengen kerjain gitu. Menurutku kayak gitu, daripada kita megang banyak, megang semua ideologi kita pegang nih, tapi tekan sampai atas Sampai atas bingung. dapat duit, dapat apa segala macem. Gue megang apa sebenarnya, kayak gitu loh. Kan sering banget kayak gitu, contoh banyak kayak BEM yang kemarin, ketua BEM yang kemarin, terus Anas lah apalah. Menurutku mereka tuh orang-orang yang awalnya memusingkan hal-hal yang kayak gini, mereka terlalu memegang itu sampai atas, jeblok kayak gitu. Kayak banyak kiai-kiai aja. Nah, nggak cuman tokoh politik lah ya, Tokoh ini agama. udah, ambil aja, tak sikatin nggak apa-apa ya Pak ya. ya. Apa? Ambil aja lah kiai-kiai, coba lihat tuh kiai-kiai yang berkosa Santri. santri-santrinya, mereka ideologinya kenceng loh dulu loh, kenceng banget, sampai mereka itu ngaji tiap hari, Quran baca terus, ya kan? Tahu Hah? tahu sanksinya kalau mau berbuat salah gitu-gitu. Tahu orang berbuat salah dikit mabuk apa segala macam di pos ronda, nggak boleh, haram, kamu halal darahnya. Kira babi. Tiba-tiba ada dana haji nih ya. Tiba-tiba ada kucuran dana BLT apa segala macam, set dana haji, iuran kas masjid. Wah, lumayan nih, Udah. pinjam dulu kali ya. tapi kalau udah gitu yang saya disalahin apa? Ajarannya apa gimana? Ya orang itu, Pak. Orang itu. Sebenarnya orang-orang yang kayak gitu loh, yang terlalu wah, kamu salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini kayak gitu, yang bikin dia makin banyak yang pegang, makin frustasi karena mikirin orang lain, dia nggak fokus sama diri mereka sendiri. Ya udah, ada kopi disikat kopi, ada duit masjid disikat duit masjid, udah. Makanya menurutku lebih bijak. Tapi gini, perilaku dengan ideologi perjuangan itu beda loh. Ya, ini kan perilaku, ya kan. Ini perumpamaan aja, Pak. Ya. Maksudku orang-orang yang dulu megang nasionalisme itu kenceng banget, sampai kayak sampai demo-demo segala macam di depan. Kalau saya mengamati si Agung itu ya pragmatis, itu cari aman aja, karena alasannya ngapain ributin orang-orang yang imannya kuat aja dia terjang, ya kan. Orang-orang yang Ya. idealis juga. Cuma ini menurut saya nggak relevan, karena pembahasan kita kan terkait ideologi, idealisme, bagaimana kita caranya perjuangkan kan. Mencari yang ideal. Ya, yang mencari ideal. Iya, Pak, maksudku gini loh, ini kayak apa ya, pikiranku Ini sih kalau gue terjemahin ya, pikiran lu tuh lebih ke realistis. Tataran aku Arif, maksudnya yang diobrol itu tatarannya idealis, ya. hal yang berbeda. Ya, Yang tapi berbeda. kan bisa di ini loh, Cuk. Menurutku Berkesinambungan iya, tapi Ya. itu hal yang berbeda untuk pembahasannya. dan tapi masih bisa loh, maksudku gini loh. Enggak. Untuk ideologi ya, kayak Ya gue ngomong gitu juga, gue tahu itu bullshit. iya, Gue benar. tahu itu bullshit, omong Iya. kosong. Tapi yang kita perdebatkan ini adalah
apa ya? Yang idealnya seperti apa gitu. Iya. Ini aja lah. Ideologinya seperti apa? Ya. Lagi Ya idealnya ya tetap memegang Nah, yang dipegang tuh apa? Nah, itu nasionalisme dan Pancasila yang sebagai harusnya itu kan harus. ya emang itu kalau Harusnya mikirin itu, kan? kalau ngomongin ideologis ya harusnya ya emang harusnya itu gitu. Permasalahannya enggak ngerti sih dari tadi pembahasannya. Iya, maksudku Permasalahan ini ku tawarin sesuatu yang di luar ideologis gitu. ya, Maksudku kalau itu mah beda pembahasan, cuy. iya, maksudku ini sebagai apa ya? Alternatif kan. Alternatif, bukan sebagai ini loh. Kayak contoh-contoh apa ya? Kayak sebagai dua kubu gitu bukan. Tapi sebagai alternatif gitu. Ya itu kan tadi diawali oleh Agung tadi sejarah dari siapa tadi Tan Malaka, terus mungkin tokoh selanjutnya para Mutia Ananta, dia memilih jalan sunyi kan. Nah, daripada dia mungkin konfrontasi dengan pemerintah, dia mencari jalan, mending menulis saja. Karena ada orang-orang seperti itu yang mungkin kalau terlalu frustasi enggak juga ya. iya, maksudnya kayak gitu. Maksudnya dia tuh ngapain gitu. Maksudnya jalan tuh maksudnya ngapain gitu, gitu loh. Bukan kayak gua pakai sistem ini, bukan. Dia tuh ngapain? Caranya, maksudnya cara tuh ngapain gitu loh. Dari Kalau saya tujuan kita sama, cuma ngapainnya itu loh. Ngapain gitu. Alatnya. Iya, itu beda-beda. Iya. Iya, kayak gitu. tapi setuju nggak ada istilah agama sebaik-baik kalian itu yang punya manfaat kepada orang lain. Gimana kan tuh? Jadi sebaik-baik kalian itu yang ada manfaatnya kepada orang lain. Oh iya jelas, Pak. Iya, Pak. Ya Oh, kan? jelas. Artinya kan setiap orang mau ideolog, mau sosiolog, artinya dia punya peran masing-masing kan. Artinya gini, tataran ideologi, pemikiran-pemikiran seperti yang kita bicarakan tadi itu realitanya hanya ada di zaman waktu tertentu. Artinya gini, taruh Arif sekarang lulus, besok mau kerja di mana? Di Amerika, di Jerman. Ya udah, ideologi itu hilang dengan sendirinya dengan disibukannya dia dunia kerja. Iya. Udah lenyap. Iya, Pak. Iya kan. Iya, makanya mending diingat terus dalam hati, mending diingat sendiri, Tanpa musingan. diingat terus, Iya. tapi enggak apa ya? Tapi gimana? jangan banyak debat ya. Ya itu namanya pragmatis, cuy. Iya, Cok. Itu namanya bukan pragmatis. Itu namanya pragmatis bahasanya, istilahnya sih. iya boleh dibilang pragmatis pun Pragmatis, boleh. Ya lu ada pegangan nih, tapi udah tahu pegangan lu pasti bakal kalah nih. Ya udah lu ikutin aja alurnya. Ya. Ini Gimana pembahasan seperti ini, perdebatan seperti itu juga mungkin berlaku juga pada tokoh-tokoh terdahulu kita. Mungkin mereka lebih hebat juga kelasnya. Ya intens. Saya juga sering kayak Gus Dur itu kan bukan hanya dia berangkat dari kaum agamis ya. ya. Mereka duduk berjam-jam dengan Rocky Gerung, dengan Dawam Raharjo, dengan siapapun. Bahkan Dawam Raharjo itu salah satu ketua IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dia nggak bisa ngaji, tapi dia salah satu jajaran pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, itu Berpikirnya berarti berpikir ya seperti kita ini tadi yang kita bahas kan. Padahal kalau di tataran segmen tertentu cendekiawan muslim berarti dia seorang cendekia, kaum intelektual, harusnya dia tahu juga agama. Nah. Tapi prakteknya ya berangkat dari obrolan-obrolan seperti ini. nah, itu loh, Pak. Maksudku kayak gitu loh. Nah, cuy, gini, harusnya obrolan seperti ini yang harusnya Dibudayakan. dibudayakan. Bukan obrolan-obrolan seputar asmara. Ya. Ya benar. Lah ini yang diperjuangkan Rocky Gerung, lepas dari saya nggak setuju sama Rocky Gerung atau Iya. tapi ya tadi tataran pemikiran bukannya dipenjarakan oleh rezim Jokowi, ya, baru tataran ideologi. Maksudku kayak gitu loh. Pang balik ke. Bonceng nasi ke. Iya bonceng nak. Oh. Oke, kita cut dulu dari tadi saya rekam, sorry ya. Kalau ada yang sensitif Iya. Enggak
enggak lah ini insya Allah enggak lah. Kita bukan mau makar, kita juga bukan mau menyudutkan, nggak punya kekuatan. Pak, nongkrong juga. Kita juga bukan menyerang simbol negara, ya kan? Nggak ada kata-kata kasar di sini juga, insya Allah aman. Tapi mohon izin ini teman-teman, bisa saya upload di channel saya ya, Mas Arif ya. Oke. Ya, Minimal ini menjadi kenang-kenangan buat saya di kampung saya setelah Mas Arif meninggal, kan Kluwut, Mas Agung meninggal, kan Kluwut, dan Mas Iksan meninggalkan Kluwut. Nanti kembali, syukur-syukur nanti bisa ketemu lagi. Tapi insya Allah kalau zaman sekarang sih nggak takut nggak ketemu sih, medsos luar biasa. Ada, Pak. Kalau dulu mau kirim surat aja setengah bulan baru sampai, masya Allah. Oke, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini? Berapa durasi? 21. Wah, 21 nggak terasa.